Chapter 1441 Bulan Ungu. Di kedalaman tanah yang berbahaya ini, pegunungan dan sungai-sungai sangat indah. Banyak tanah kuno yang memiliki pemandangan yang menyenangkan, dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Namun, tidak ada yang bisa memasukinya di masa lalu. Ini adalah sekelompok danau. Setiap danau tidak terlalu besar, dan semuanya berdekatan satu sama lain. Mereka seperti mutiara berkilauan yang menghiasi bumi. Di tepi danau, terdapat berbagai jenis pohon dan tanaman merambat yang tumbuh subur dan berwarna-warni. Ini adalah tanah yang penuh dengan harta karun. Si kecil itu juga adalah Lightning Phoenix. Seluruh tubuhnya bermekaran dengan cahaya warna-warni keemasan saat dia terbang, membawa mereka ke sini untuk mencari keberadaan Ji Ziyue. Kakak Hao Iwe benar-benar tidak baik. Apakah ada kakak laki-laki seperti ini? Membiarkan adik perempuannya mengambil risiko di luar sementara dia mengasingkan diri dalam kultivasi. Pang Bo bergumam tidak puas. Saat Hao Iwe dan saya mengasingkan diri, Ziyue menyegel kami di gunung yang berbeda. Kami baru menemukannya setelah kami terbangun dari kepompong kami, tapi sudah terlambat. Si kecil menjelaskan. Ye Fan semakin khawatir. Meskipun hanya dalam waktu singkat, Ziyue mungkin akan bertemu dengan musuh yang hebat. Binatang penelan surga, pangeran ular emas, Sanggu. Bahkan naga banjir abu-abu dan Kitian. Masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Danau itu tenang, dan memantulkan pegunungan hijau dan air yang jernih. Ada juga semua jenis pohon-pohon yang bagus dan tanaman merambat kuno, membuat tempat ini tampak seperti surga bagi makhluk abadi. Si kecil memiliki giok berharga psikis yang ditinggalkan Ji Ziyue padanya, sehingga mereka bisa merasakan satu sama lain. Pada saat ini, dia menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, saudari Ziyue ada di dekatnya. Dia seharusnya tidak dalam bahaya. Baiklah. Ye Fan hanya mengucapkan satu kata, dan membiarkannya terus merasakan dan mencari. Di sana, aku bisa merasakannya. Bulu-bulu emas si kecil itu sangat indah saat dia melesat melintasi langit dan terbang ke depan, membawa semua orang lebih dekat ke puncak gunung. Di antara danau-danau tersebut, sesekali ada beberapa puncak gunung yang menjulang tinggi yang memisahkan danau-danau tersebut, membuatnya tampak lebih indah dari negeri dongeng. Ada seseorang. Ye Fan membiarkan semua orang berhenti. Dia bersembunyi di antara pepohonan kuno di depan danau dan melihat ke arah puncak gunung itu. Dia mengembangkan teknik genesis yang menghubungkan langit dan bumi, sehingga dia bisa merasakan pemandangan bumi sebelumnya. Tidak bagus, itu Ziyue. Dia sudah terkepung. Pang Bo berteriak. Meskipun mereka cukup jauh, mereka masih bisa melihat dengan jelas bahwa seorang gadis berpakaian ungu sedang beterbangan. Dia dikelilingi oleh sekelompok orang, tapi dia tidak terlihat panik dan dengan lantang mengatakan sesuatu. Longma berkata dengan ceroboh, untuk apa berdebat dengan orang jahat? Bunuh saja mereka dan keluar dari pengepungan. Ye Fan memelototinya. Longma bergumam dengan kesal. Berbicara tentang mendominasi, tidak ada lagi yang bisa dikatakan kepada musuh. Tanpa diragukan lagi, mereka adalah beberapa makhluk tertinggi muda, 8 atau 9 dari mereka secara keseluruhan. Bahkan dari jauh, orang masih bisa merasakan betapa kuatnya mereka, karena ketika mereka membuka mata surgawi mereka, mereka dapat melihat bahwa ada energi darah berbentuk naga yang mengalir ke langit dari mahkota kepala mereka, berkembang secara ekstrim. Orang-orang ini berkuasa di wilayah mereka masing-masing, jarang bertemu lawan di jalan kuno mereka masing-masing. Hanya 9 orang. Jika tidak semua dari mereka seberani Raja Tiran, kita bisa menghabisi mereka dalam satu pertempuran. Pang Bo berkata, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ziyue telah dikepung. Aku akan menyelinap lebih dulu dan berdiri di sisinya. Jika tidak, orang-orang ini mungkin akan menjadi kejam dan melukainya terlebih dahulu, kata Ye Fan. Mereka dengan cepat mendekat, menggunakan formasi penipu surga sebagai penutup. Ye Fan secara khusus menggunakan teknik pembunuhan rahasia pengadilan surgawi. Meskipun teknik ini tidak terlalu cocok untuknya dan bukan daunnya, dia masih dengan paksa mengaktifkannya hari ini. Ada yang tidak beres. Orang-orang itu sepertinya tidak menyerang kakak Ziyue. Pria kecil itu berhenti dan mengedipkan matanya yang besar seperti permata hitam, memperlihatkan ekspresi ragu. Meskipun dia sederhana, dia sangat teliti. Setelah menyadari ketidaknormalan ini, dia melihat ke arah Ye Fan dan yang lainnya, meminta pendapat mereka. Benar-benar ada yang tidak beres. Mengapa saya merasa orang-orang itu sepertinya tidak menyulitkan Ziyue? Mereka lebih terlihat seperti sebuah kelompok. Pang Bo juga mengangguk. Ye Fan menatap kosong. Karena khawatir, dia berantakan. Sekarang setelah dia tenang dan melihat ke kejauhan,
dia menemukan bahwa ini memang kelompok yang aneh. Orang-orang itu sepertinya mengelilingi Ji Ziyue di tengah. Saya pikir itu seperti gadis itu adalah pemimpin mereka. Apakah orang-orang ini sudah makan terlalu banyak? Long Ma juga bergumam. Bagaimanapun, mereka merasa lega karena Ji Ziyue tidak dalam bahaya. Dengan begini, mereka tidak lagi terburu-buru untuk mendekat dan mengamati dari bayang-bayang. Aneh, apa yang terjadi? Mereka dengan hati-hati mendekat, dan setelah mengamati dengan saksama, mereka menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar tidak menimbulkan bahaya. Ketika mereka berada dalam jarak 100 li, mereka dapat dengan jelas melihat orang-orang itu bahkan tanpa membuka mata surga mereka. Mereka tidak mengenali sebagian besar dari mereka. Mereka semua adalah para ahli dari dunia lain, dan masing-masing dari mereka memiliki metode dan kemampuan ilahi sendiri. Tak satu pun dari mereka yang bisa diremehkan. Mata berairnya bersinar dengan kecerdasan dari waktu ke waktu, dan ada semacam kelicikan dan kecerdikan. Dia tersenyum sangat cerah, dan ada lesung pipit kecil di wajahnya, membuatnya terlihat lebih nakal dan halus. Sosoknya anggun dan elegan, dan ada semacam spiritualitas yang luar biasa tentang dirinya. Ia mengambil langkah ringan, dan rambutnya yang indah menari-nari tertiup angin. Selalu ada semacam kepercayaan diri dan senyuman di wajah oval putihnya, yang dapat dengan mudah menular ke orang lain. Sudah bertahun-tahun. Saya belum pernah melihat mereka selama sekitar 100 tahun. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri, melamun. Pang Bo mengangguk dan berkata, waktu itu seperti air, berlalu dengan cepat. Jika kita tidak melangkah ke jalan kultivasi ini, saya khawatir kita sudah lama tidak ada lagi di dunia ini. Kurang dari 100 li kemudian, mereka menyembunyikan diri. Mereka tidak hanya dapat melihat ekspresi makhluk-makhluk tertinggi muda itu, mereka juga dapat dengan jelas mendengar kata-kata mereka. Ji Ziyue melambaikan tinju kecilnya yang berkilau, seolah ingin menekankan nadanya, dan berkata, maju, kita pasti akan mendapatkan ramuan iblis ilahi. Sebagai yang terkuat di suatu wilayah, siapa yang bisa menghentikan kita jika kita bergandengan tangan? Dalam kegelapan, Ye Fan, Pang Bo, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mengapa ini terasa begitu aneh? Bukankah dia sudah lama mendapatkan ramuan iblis ilahi? Itu benar, kami melintasi domain untuk datang ke sini, dan kami semua pernah menjadi penguasa suatu wilayah. Dengan begitu banyak dari kita bergandengan tangan, kita dapat dengan mudah menekan beberapa musuh yang tidak penting. Kata seorang pria muda. Dia tinggi dan agung, dan dia memiliki rambut keemasan. Dia sombong dan sulit diatur, dan matanya sangat tajam. Ini adalah kultivator yang dibudidayakan oleh Peng Emas kuno. Akan sulit untuk menemukan lawan di alam Raja Suci, kata Black Bear Sein, mengungkapkan ekspresi bermartabat. 8 atau 9 orang di sisi lain sangat asing. Masing-masing dari mereka sangat kuat, dan mereka semua adalah makhluk tertinggi yang langka dari ras yang berbeda. Itu hanya tubuh dewa yang sepele. Bahkan jika seorang raja yang mulia dari ras dewa sejati datang, dia akan ditekan dan dibunuh. Kata kultivator berambut putih lainnya. Matanya dingin, dan ada semacam kekejaman di dalamnya. Dia adalah serigala perak kuno yang berkembang menjadi bentuk manusia. Dia dikenal memiliki darah kuno serigala surgawi dan sangat kuat. Saudaraku serigala surgawi, lebih baik berbicara lebih halus. Jika memang ada ras dewa di sini, tidak baik bagi kita untuk membuat musuh tanpa alasan, kata orang lain. Semuanya, untuk apa bertengkar? Simpan energimu untuk menekan tubuh dewa itu. Mendapatkan cairan dewa iblis adalah hal yang paling penting, kata Ji Ziyue. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan gigi taring seputih salju yang berkilauan dengan kilau berkilau. Dia nakal dan memiliki semacam ketertarikan. Nona Ziyue benar. Ayo kita tekan tubuh dewa itu dulu. Mendapatkan cairan dewa iblis adalah hal yang paling penting. Mari kita kesampingkan yang lainnya dulu, yang lain setuju. Sangat jelas bahwa Ji Ziyue memiliki semacam status transenden di antara mereka. Gadis cerdas dan lincah seperti ini akan menarik perhatian kemanapun dia pergi. Bahkan makhluk-makhluk muda yang paling tinggi pun tidak terkecuali. Mata mereka berada di puncak karena mereka telah mencapai puncak di jalur kuno masing-masing. Sekarang setelah mereka bertemu Ji Ziyue, mereka melihat bahwa dia lebih kuat dari mereka dan tidak lebih lemah. Selain itu, dia secantik peri dan semeriah peri. Secara alami, mereka memiliki kesan yang baik tentang dia dan berharap bisa dekat dengannya. Apa yang sedang dilakukan gadis ini? Mungkinkah dia benar-benar ingin menekan kakaknya dan merebut cairan dewa iblis kakak Hao Yue? Pang Bo tercengang, sedikit bingung. Ye Fan juga merasa itu sangat aneh.
Apa yang dilakukan Ji Ziyue? Mengapa dia bersama dengan musuh? Tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan kakaknya. Semuanya, kalian harus berhati-hati. Ini adalah pemakaman dewa dan iblis. Tubuh ilahi itu memperoleh cairan dewa iblis, yang berisi fragmen dari Dao Agung Dewa dan Iblis Primordial. Itu setara dengan mendapatkan warisan tertinggi. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa hal itu kompatibel dengan darah sucinya. Selama dia keluar dari pengasingan, dia pasti akan sangat menakutkan. Jangan ceroboh. Seorang ahli muda sangat berhati-hati. Ji Ziyue melambaikan tangannya. Matanya yang besar melengkung menjadi bulan sabit. Dia terkikik dan berkata dengan tidak peduli, "Jangan khawatir, aku akan menekannya ketika saatnya tiba." Saat itu di wilayah bintang kuno Gouchen kami, bukannya aku belum pernah melawan ras dewa sebelumnya. Aku secara pribadi menangkap satu dan menjadikannya kusirku. Sayang sekali aku tidak membawanya. Ji Ziyue membual. Hal ini membuat Ye Fan dan yang lainnya sedikit tercengang. Kemudian, mereka ingin tertawa. Aku tahu, Little Moon menipu sekelompok orang ini. Seorang pencuri yang berteriak maling dan berbaur dengan kelompok musuh ini. Pang Bo tiba-tiba tersadar. Itu benar. Gadis ini benar-benar jahat. Dia benar-benar tahu bagaimana menipu orang. Memimpin sekelompok musuh untuk menyerangnya. Aku pikir dia pasti akan bertarung dengan sekelompok orang pada akhirnya. Longma bergumam dan mengutuk dalam hati. Dia menarik kembali komentar sebelumnya tentang Ji Ziyue. Ada beberapa kelompok yang perlu kita perhatikan. Jinse Langjun memiliki diagram arai ular terbang. Ini sangat menakutkan. Fisik suci umat manusia tampaknya juga ada di sini. Dikatakan bahwa dia tak terkalahkan dalam pertempuran jarak dekat. Juga, Gu Jinpeng memperkenalkan beberapa lawan kuat yang pernah dia lihat dan dengar di sisi lain. Orang-orang ini semua sangat sombong. Beberapa mendengarkan dengan penuh perhatian sementara yang lain secara alami meremehkan. Mereka berharap untuk melihat apa yang disebut beberapa kelompok yang menakutkan bertarung. Ji Ziyue menggertakkan gigi taring kecilnya yang mengkilap dan melambaikan tangan kecilnya. Dia berkata dengan sengit, "Fisik suci ras manusia adalah milikku. Aku secara pribadi akan menekannya dan memukulinya sampai dia menangis." Di kejauhan, Ye Fan menyentuh dagunya dan tidak bisa berkata-kata. Yang lain semua tertawa. Mereka merasa sangat menarik melihat Ji Ziyue membual dalam kegelapan. Tidak perlu Nona Ziyue melakukan apapun. Aku akan menangkapnya untukmu. Pemuda berambut putih dari ras serigala langit berkata dengan dingin. Yang lain bergema dan mengatakan bahwa mereka ingin menekan fisik suci ras manusia. Tidak perlu. Keinginan terbesarku adalah bertarung dengan garis keturunan terkuat, terutama fisik suci ras manusia. Saya berencana untuk menekannya secara pribadi dan membiarkan dia mengambil alih posisi mantan kusir saya. Ji Ziyue melambaikan tinju kecilnya. Meskipun dia ingin tampil ganas, mata besar dan lesung pipitnya muncul di wajahnya. Dia sama sekali tidak terlihat ganas. Sebaliknya, ia memiliki kecantikan yang berbeda. Ia terlihat sangat imut dan nakal. Hal ini membuat para supremes muda lainnya merasa rileks dan bahagia. Meskipun mereka merasa bahwa dia membual, mereka merasa sangat nyaman. Mereka merasa bahwa gadis kecil ini berbeda dan mereka benar-benar ingin bersamanya. Chapter 1442 Memimpin musuh untuk bertempur. Ji Ziyue membual. Hal ini membuat Ye Fan dan Pang Bo terdiam. Apa yang mereka lihat membalikkan pemahaman mereka sebelumnya tentang dia. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa setelah diam-diam mengamatinya. Tentu saja, ketika mereka memikirkan penampilannya yang aneh di masa lalu, mereka merasa lega. Ini bukanlah hal yang luar biasa. Menurut karakternya, itu tidak terlalu berlebihan atau aneh. Kabut naik dari puncak gunung seolah-olah dikelilingi oleh ki surgawi. Hal itu tercermin di danau. Itu adalah tanah murni yang membuat hati seseorang merasa damai. Ayo kita cari ramuan iblis dan tangkap Raja Ilahi hidup-hidup. Kita akan menekan fisik ilahi umat manusia dan mengalahkan mereka semua. Ji Ziyue melambaikan tinjunya seolah-olah dia sedang meningkatkan semangat. Dia memimpin dengan semangat tinggi. Ye Fan, Pang Bo, Longma, dan yang lainnya saling memandang. Tidak baik bagi mereka untuk muncul sekarang. Lebih cocok bagi gadis ini untuk memimpin musuh ke dalam pertempuran. Ji Haoiwe sedang dalam proses transformasi dan membutuhkan waktu. Dia tidak bisa diganggu. Biarkan dia mengulur waktu. Kami akan mengikuti dari jauh dan melindunginya. Kata Pang Bo. Ye Fan mengangguk setuju. Kelompok itu mengikuti di belakang dalam diam. Harus dikatakan bahwa tim Ji Ziyue sangat kuat. Kemanapun mereka pergi, mereka akan mengejutkan dunia. 8 atau 9 orang ini semuanya memiliki bakat dan garis keturunan yang sangat tinggi. Tidak perlu membicarakan Golden Rock.
Dengan melebarkan sayapnya, ia bisa terbang sejauh 90.000 mil ke angkasa. Itu cukup untuk membelah langit dan meruntuhkan alam semesta. Itu adalah ras yang sangat kuat. Serigala surgawi memiliki legenda yang tak ada habisnya. Ia pernah menghasilkan seorang ahli yang tak tertandingi. Serigala langit melolong ke arah bulan, meruntuhkan galaksi. Begitu mereka mulai bertarung, mereka akan bermandikan darah dan jarang sekali ada tandingannya. Katak giok bermata 9 adalah varian primordial yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa ia adalah keturunan dari katak emas berkaki 3 dan giok kilin. Kodok ini telah punah selama jutaan tahun. Siapa sangka bahwa ia akan muncul kembali di dunia saat ini. Itu adalah yang terkuat di antara kelompok orang ini. Adapun yang lainnya seperti kura-kura pembawa gunung, manusia berdarah hijau, dan binatang pembelah langit, mereka semua sama kuatnya. Ras-ras ini terkenal di alam semesta dan memiliki garis keturunan penguasa suatu wilayah. Indera spiritual mereka sangat tajam. Bahkan orang-orang kuat seperti Ye Fan, Pang Bo, dan Long Ma akan merasakannya jika mereka tidak berhati-hati. Untungnya, mereka memiliki formasi penipu surga. Aku bisa merasakan aura cairan iblis ilahi. Tubuh ilahi kemungkinan besar ada di depan. Ji Ziyue berkata dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi serius. Langkah kakinya ringan saat dia membuat semua orang bersiap untuk bertempur. Ini adalah lembah dengan medan yang luas, dan ada danau spiritual yang jernih di dalamnya. Ada pepohonan yang hijau dan subur, bunga-bunga segar, kelopak bunga yang berguguran, dan sinar cahaya yang mengalir, menyebabkan tempat ini tampak sangat ilahi dan penuh keberuntungan. Kami terlambat selangkah. Tubuh ilahinya telah pergi. Ada jejak yang tertinggal ketika dia memahami Dao di sini. Pria berdarah hijau itu menghela nafas. Kulitnya berwarna hijau tua, dan anggota tubuhnya seperti tanaman merambat. Ye Fan, Pang Bo, dan yang lainnya bisa melihatnya dengan jelas. Mereka juga pernah ke tempat ini sebelumnya. Itu adalah tempat kultivasi yang sudah lama ditinggalkan Ji Haoiwei. Tapi sekarang, itu bisa memikat semua orang di sini untuk membuang waktu dan membuat mereka merasa seperti telah mendapatkan sesuatu. Ada sisa-sisa cairan iblis ilahi di sini. Tentu saja, energi esensi telah lama habis, dan fragmen Dao besar juga telah diekstraksi, jadi tidak ada nilai yang tersisa. Nona Ziyue memang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari tubuh roh Yuan, dia adalah yang paling sensitif terhadap aura asal dunia. Dia bahkan bisa menemukannya dari tempat yang sangat jauh. Ini adalah awal yang baik. Kita pasti akan bisa menemukan tubuh dewa dan merebut cairan yang berharga itu, kata binatang pembelah langit. Sayang sekali. Mari kita lanjutkan pencarian. Ji Ziyue melambaikan tangannya dan mulai memimpin jalan lagi. Dalam kegelapan, Long Ma bergumam, gadis ini terlihat tidak berbahaya sekarang. Saya pikir dia pasti akan memimpin kelompok orang ini ke dalam lubang api pada akhirnya. Aku senang melihat itu. Bukankah itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah? Pang Bo tertawa. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar dari depan, diiringi raungan seekor binatang buas. Ji Ziyue dan yang lainnya bertemu dengan kelompok ahli lainnya, dan sepertinya akan ada pertempuran sengit. Semuanya, kita semua di sini untuk cairan iblis ilahi. Mengapa kita harus saling membunuh sekarang? Mengapa kita tidak bekerja sama dan menyerang saat kita menghadapi musuh yang sebenarnya? Ji Ziyue maju dan berkata. Ada beberapa sosok humanoid, dan semuanya memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Pemimpinnya adalah seorang ahli dengan kepala naga dan tubuh manusia. Seluruh tubuhnya bersinar, dan di belakangnya ada 3 ahli yang juga memiliki penampilan luar biasa. Ras ini. Ye Fan terkejut. Ini adalah garis keturunan yang sama dengan keluarga kerajaan sarang 10.000 naga biduk. Itu jelas merupakan ras yang kuat. Ye, apakah ada yang salah? Pang Bo bertanya. Aku menemukan seseorang untuk menghancurkan sarang 10.000 naga. Naga Lady mereka membawa rakyatnya melintasi medan bintang dan kembali ke planet leluhur. Karena mereka telah muncul, saya khawatir wanita naga akan datang dengan senjata kekaisaran kuno. Ye Fan mengerutkan kening. Ketika Pang Bo mendengar bahwa lelaki tua itu telah memanggang dan memakan sage agung sarang 10.000 naga, dia tertegun. Ini adalah dendam yang sangat besar, terutama karena Ye Fan telah memimpin. Di depan, Ji Ziyue membujuk keempatnya untuk bergabung dengan mereka. Jelas, orang-orang ini takut. Ada 8 atau 9 orang di sisi lain, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka tidak ingin bertarung sampai mati, jadi mereka mengangguk dan setuju. Pertempuran ini berhasil dihindari, dan kelompok itu tumbuh sedikit lebih kuat. Pang Bo dan yang lainnya saling memandang, tidak tahu harus berkata apa.
Seorang pencuri menangis pencuri. Bagaimana mereka akan membersihkan kekacauan setelah mengikat kelompok seperti itu? Ye Fan berkata, Ziyue adalah tubuh roh asal dan memiliki kedekatan dengan hukum. Esensi dari langit dan bumi adalah untuk dia gunakan, dan dia dapat mengendalikan hal-hal yang paling orisinal. Dia dapat mengisi kembali kekuatan ilahi dari orang-orang ini, jadi semua orang secara alami bersedia untuk bergabung dengannya. Dia bisa tanpa disadari menjaga kekuatan semua orang di puncaknya. Entah itu sifatnya yang ramah dan lincah, atau peran yang bisa dia mainkan, dia memiliki posisi penting dalam kelompok, dan mereka semua samar-samar melihat padanya untuk meminta bimbingan. Sesosok bayangan berkelebat, dan sosok yang kuat dan menakutkan muncul. Dia diselimuti oleh lingkaran cahaya ilahi yang megah, seperti kaisar surgawi yang turun ke dunia. Ada aura menakutkan yang membuat orang merasa khawatir. Di Tian muncul di kejauhan. Baru saja, dia melihat Ji Ziyue mengundang 4 ras asing untuk bergabung dengan mereka. Dia melihat bahwa mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan merupakan kelompok yang menakutkan. Dia ingin meminjam kekuatan kelompok ini. Dengan senyum cemerlang, dia berkata, semuanya, saya di Tian dari ras manusia, dan saya juga bersedia bergabung dengan Anda. Orang ini melihat sekeliling dan berinisiatif untuk bergabung dengan kami. Dia tidak terlihat seperti orang yang baik dan mungkin memiliki niat jahat. Saya sarankan untuk menekannya, kata Ji Ziyue dengan lugas. Hanya ada satu orang. Jadi bagaimana jika kita membunuhnya? Kita bisa mengurangi beberapa pesaing kalau tidak ada cukup demonic elixir untuk dibagikan, kata ahli serigala surgawi berambut perak itu dengan dingin. Diperbantukan. Yang lain mengangguk. Mereka tidak ingin kelompok itu tumbuh lebih kuat. Bunuh. Di Tian tercengang. Dia diundang untuk bergabung dengan mereka ketika mereka adalah musuh, dan dia tampak lebih ramah. Pada akhirnya, dia menarik cahaya pembantaian yang menghancurkan bumi. Itu benar-benar membuatnya marah. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Begitu banyak makhluk tertinggi muda menyerangnya. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia mungkin berada dalam bahaya kematian. Dia berbalik dan pergi. Tinggalkan dia. Gu Jinpeng dan yang lainnya unggul dalam kecepatan di antara para makhluk tertinggi muda. Mereka segera mengejarnya, membantai Di Tian dan menghalangi jalannya. Orang-orang di belakang mereka menyerang dengan ganas. Di Tian yang menyedihkan pada awalnya adalah seorang ahli tertinggi dalam satu generasi. Sejak dia memulai debutnya, dia hanya menderita di tangan Kaisar Azure selama kesengsaraan surgawi Ye Fan. Namun, itu tidak memalukan. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar besar kuno. Namun, sekarang, dia dikejar dan dipukuli. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, bertarung sampai seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia melarikan diri ke kejauhan. Hong, lebih dari 10 orang beraksi bersama. Kekuatan ilahi meluap ke langit, seolah-olah lautan ilahi yang terlarang mendidih. Mereka menyapu semua yang menghalangi mereka. Dengan suara pu, Di Tian terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah. Dia sudah mundur, tetapi Gu Jinpeng membuatnya sibuk. Pada akhirnya, dia ditahan oleh pusaran air kekuatan ilahi semua orang dan hampir hancur. Kemarahan melonjak di hati Di Tian. Dia dengan cepat mundur. Tidak mungkin dia bisa bertarung secara langsung. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia bisa menang melawan lebih dari 10 makhluk tertinggi muda. Jika dia selangkah lebih lambat, dia mungkin akan terkoyak. Sayang sekali Di Tian dikejar-kejar oleh orang lain. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Dia bermandikan darah dan bertarung dengan nyawanya di ujung tanduk untuk melarikan diri ke kedalaman pegunungan. Dia sangat marah. Orang lain diundang untuk bergabung, namun dia malah ditanggapi dengan dingin ketika dia mengambil inisiatif. Jika dia sedikit lebih lambat, dia mungkin sudah terbunuh di sini. Saya berpikir bahwa Ziyue mungkin telah mempelajari beberapa informasi tentang situasi di jalan kuno dari orang-orang di sekitarnya. Sudah jelas bahwa dia membantu kita menjaga Di Tian, kata Pang Bo dengan sedih. Di Tian jelas merupakan karakter yang berbahaya dan harus diwaspadai. Jika dia juga bergabung dengan kelompok Ji Ziyue, mungkin akan ada beberapa kecelakaan yang akan terjadi pada kelompok ini. Setengah hari kemudian, orang yang tidak beruntung lainnya ditemui oleh kelompok Ji Ziyue. Tepatnya adalah Dewa Iblis Agung. Dia sendirian dan dikejar oleh sekelompok orang. Secara alami, dia tidak memiliki amarah. Dewa Iblis Agung memiliki perut yang penuh amarah. Tubuhnya berlumuran darah dan dia terluka parah. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia selalu menjadi orang yang menyiksa dan membunuh orang lain. Dia pernah menghancurkan sebuah bintang kehidupan dan berjalan melewati gunung-gunung mayat dan lautan darah.
Tapi hari ini, dia dikejar dan dikejar. Meskipun paru-parunya hampir meledak, dia masih dikejar-kejar oleh kelompok itu. Hal ini membuatnya menahan amarahnya. Itu benar-benar musibah yang tidak pantas. Dia hampir diburu dan dibantai tanpa alasan. Dia sangat kuat, tapi dia hanya bisa menderita di bawah tangan begitu banyak makhluk tertinggi yang masih muda. Banyak luka menakutkan muncul di sekujur tubuhnya saat dia dengan marah pergi sendirian. 2 hari kemudian, kelompok Jiziyue akhirnya bertemu dengan musuh yang kuat. Benar-benar jalan yang sempit untuk musuh. Kami telah bertemu dengan ular emas Langjun, binatang pemakan emas, dan roh suci. Longma mengungkapkan ekspresi aneh dan merasa semakin menarik. Dia berharap Jiziyue akan memimpin musuh untuk bertarung melawan kelompok musuh lainnya. Tukang batu itu kehilangan lengannya dan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Dia benar-benar tidak memiliki wajah untuk kembali. Dia bertemu dengan kelompok ular emas Langjun di sepanjang jalan dan bergabung dengan mereka. Kelompok orang ini sangat kuat. Ada sekitar 10 dari mereka. Mereka bertemu dengan kelompok Jiziyue di luar lembah. Kedua belah pihak saling memandang dengan permusuhan. Suasananya sangat tegang. Pada saat ini, bahkan ekspresi Ye Fan pun serius. Dia memperhatikan dengan seksama dan siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah musuh bebuyutannya. Dia sudah lama berpikir untuk melenyapkan mereka. Betapa indahnya. Aku tidak sabar untuk bertukar identitas dengan gadis ini dan memimpin orang-orang ini ke dalam pertempuran. Kita akan bertarung sampai mati dan melelahkan kedua belah pihak. Longma tertawa nakal. Jiziyue terlihat sangat murni dan baik hati, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri, dia sedikit bermuka dua saat ini. Ini adalah langkah yang bagus. Jika digunakan dengan benar, struktur kekuatan gunung akan berubah drastis. Mari bersiap-siap dan menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Kami akan membunuh mereka semua. Ye Fan berkata dengan ekspresi dingin. Dia akan muncul di saat-saat genting untuk bertarung. Chapter 1443 mengabaikan para pahlawan. Desis, desis, desis. Langjun ketiga dari klan ular emas menjentikkan lidahnya. Dewa ular emas sepanjang 3 meter bersinar terang dengan ekornya di tanah. Mata ularnya yang dingin membuat bulu kuduk merinding. Manusia batu itu juga dingin dan tanpa emosi. Dia marah. Belum lama ini, dia dipermalukan oleh fisik suci umat manusia. Dia dikalahkan di depan semua orang dan hampir mati. Dia berharap untuk melepaskan kemarahan di dalam hatinya melalui pembantaian. Tubuh binatang pemakan emas itu bersinar dengan kilau dingin. Itu adalah bentuk kehidupan yang istimewa. Seluruh tubuhnya terbuat dari logam dan tidak bisa dihancurkan. 20 tahun yang lalu, ketika bertarung dengan Ye Fan, salah satu lengannya cacat, tetapi tidak bisa dihancurkan. Di sisi lain, Jiziyue tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Gu Jinpeng seolah-olah bertanya padanya apa yang harus dilakukan. Faktanya, ini juga merupakan deklarasi. Karena semua orang tahu bahwa Golden Rock dan ular, termasuk ular terbang, adalah musuh alami. Dikatakan bahwa Golden Rock harus melahap sejumlah besar ular piton setiap hari. Itu keliru disebut naga gerhana matahari. Niat awal saya adalah untuk membunuh mereka, tetapi pemimpin dari ketiga ular itu terlalu kuat. Tidak mudah untuk menghadapinya, kata Gu Jinpeng. Saudara Peng, jika Anda ingin bertarung, kami akan melakukan yang terbaik. Karena kita berada dalam satu aliansi, tidak ada perbedaan di antara kita, kata Jiziyue dengan benar. Retak, retak. Di belakang mereka, serigala surgawi yang tinggi dan agung mengertakkan gigi. Matanya merah dan seberkas cahaya berdarah keluar dari atas kepalanya. Aku setuju untuk membunuh mereka. Jangan biarkan satu pun dari ketiga ular itu hidup. Serigala surgawi meraung seolah-olah dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Kakak Celestial Wolf, apa kau punya dendam pada mereka? Jika demikian, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Kita harus berjuang sampai akhir. Jiziyue melambaikan tinjunya dan berkata. Dalam kegelapan, Ye Fan, Pang Bo, dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa sekutu yang ditemukan Jiziyue benar-benar menjadi sasaran. 3 Langjun dari klan ular emas membantai alam nirwana. Klan besar pertama yang mereka hancurkan di planet kuno ini adalah serigala surgawi. Untuk mengembangkan teknik transformasi jiwa ular terbang, mereka membantai ke segala arah dan membunuh semua makhluk hidup. Ratusan ribu orang dari serigala surgawi semuanya dibunuh oleh mereka. Bahkan anak-anak pun tidak ada yang tersisa. Pembantaian inilah yang membuat mereka menjadi yang paling jahat kedua di dunia, kedua setelah penghujat Ye Fan. Mereka terkenal kejam di mata dunia.
Meskipun serigala surgawi berambut putih ini bukan milik planet kuno ini dan berasal dari alam luar, ketika dia mendengar bahwa kaumnya telah dibunuh, dia masih merasakan kemarahan yang mengerikan di dalam hatinya. Dia selalu ingin membunuh Tuan Ular Emas, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Pada saat ini, sikap Ji Ziyue secara alami membuatnya merasa bersyukur. Lolongan serigala mengguncang matahari, bulan, gunung, dan sungai. Seluruh negeri kuno bergetar. Aku akan membunuhmu cacing atas nama klan serigala surgawi. Itu hanya serigala perak. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan dewa kuno Skywolf. Tidak masalah jika aku membunuh satu lagi dari kalian, Lang Jun keempat dari ras emas mengejek dengan dingin yang menyeramkan. Mengaum. Serigala surgawi meraung dengan marah. Kepalanya yang berambut perak panjang menari-nari dengan kacau saat matanya melebar. Cahaya berdarah itu surut dan menyerangkan dua berkas cahaya perak. Itu sangat menakutkan. Bukankah silsilah ular emasmu terlalu sombong? Pada saat ini, katak biru bermata 9 dari sisi Ji Ziyue melangkah keluar. Ini jelas merupakan ahli yang tak tertandingi, salah satu yang terkuat di pihak mereka. Itu hanya katak, namun berani menyombongkan diri. Roh suci Stoneman muncul dengan ekspresi dingin. Ia berbicara atas nama klan ular emas. Ia membutuhkan sekutu yang kuat sekarang, jadi secara alami harus tampil. Aku paling benci kodok. Lang Jun ketiga dari klan ular emas berkata dengan penuh kebencian. Selama bertahun-tahun, mereka telah dikejar-kejar oleh naga abu-abu dan kodok emas. Ada kebencian yang besar di hati mereka. Saya mendengar bahwa seorang senior dari klan saya mengejar Anda. Itu bagus juga. Hari ini, aku akan menyelesaikan masalah denganmu, kata katak biru bermata 9. Ji Ziyue, katak biru bermata 9, Gu Jinpeng, dan serigala langit adalah pemimpin kelompok mereka. Mereka telah membuat pendirian mereka jelas, jadi yang lain secara alami tidak bisa mundur. Tentu saja, ini semua ada di permukaan. Alasan utamanya adalah bahwa mereka harus bertarung untuk cairan iblis ilahi dan nasib lainnya cepat atau lambat. Jika mereka bisa menghabisi musuh sekarang, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Bukankah ini hanya pertarungan? Apa masalahnya? Bahkan tubuh suci klan manusia dikalahkan oleh kita saat itu. Ayo bunuh orang-orang ini juga. Lang Jun ketiga dari klan ular emas berkata dengan dingin dan bangga. Ji Ziyue tertawa dan berkata, mengapa saya mendengar dari saudara Peng dan saudara Celestial Wolf bahwa saudara kedua Anda dibunuh oleh tubuh suci klan manusia dan dimasak menjadi daging di dalam kuali? Apa aku salah dengar? Atau apakah Anda mengatakan bahwa hanya sekelompok dari Anda yang bisa melawannya sendirian? Bukankah yang kukatakan itu benar? Ji Ziyue tersenyum tipis, memperlihatkan sepasang lesung pipit di wajahnya. Gigi putihnya berkilau dan bersinar. Tubuh suci klan manusia tidak akan bisa hidup. Kami akan melenyapkannya dalam waktu 10 hari. Orang batu itu berbicara. Dia penuh kebencian terhadap Ye Fan, dan matanya merah padam. Tidak ada gunanya banyak bicara. Karena Anda ingin bertarung, kami akan menemani Anda hari ini. Ayo bunuh pembantaian berdarah. Pada saat ini, Lang Jun pertama dari klan ular emas, yang telah menonton dengan dingin, berbicara. Dia adalah pemimpin dari sisi ini. Ada 10 orang di pihak mereka, dan dia adalah yang terkuat. Dia segera memperhatikan Ji Ziyue dan katak biru bermata 9. Dia tahu bahwa keduanya adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Kalau begitu ayo bertarung. Serigala surgawi sudah tidak sabar. Cahaya perak di matanya berubah menjadi cahaya iblis yang menakutkan seolah-olah akan menghancurkan dunia. Dengan raungan, dia adalah orang pertama yang bergegas maju. Aku akan berurusan denganmu. Lang Jun keempat dari klan ular emas bergegas keluar dan langsung menuju ke arah serigala surgawi. Katak biru bermata 9 melonjak, dan seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni hijau. 9 adalah batasnya, dan memiliki 9 mata sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Teriakan kodok terdengar seperti guntur yang teredam, mengguncang darah dan ki semua orang. Banyak orang merasa ngeri. Ini jelas merupakan seorang ahli hebat yang tangguh, sosok yang luar biasa di antara para makhluk agung muda. Mereka semua merasa khawatir. Klan ular emas sepertinya tidak keberatan sama sekali. Serahkan dia padaku. Kalian semua pergi dan musnahkan yang lain. Hong. Pada saat yang sama, Peng Emas mengambil tindakan. Perlombaan ular memiliki arti penting baginya. Memakan saripati ular dapat membuat darah Peng menjadi lebih murni, membuatnya lebih dekat dengan leluhurnya. Sayapnya bergerak, mengoyak dunia saat dia bergegas menuju ular-ular emas. Sayangnya, dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan. Dia dihentikan oleh binatang pemakan emas. Kekuatan binatang pemakan emas sangat luar biasa.
Ia sebelumnya telah melahap sepotong kecil emas bermotif hitam, dan sekarang, kekuatannya meningkat pesat, sudah menjadi sosok yang terkenal. Ia bertarung dalam pertempuran yang sangat sengit melawan Peng Emas. Wenglong. Di sisi lain, roh suci batu, Langjun ketiga dari klan ular emas dan yang lainnya juga beraksi, menyerang kura-kura penahan gunung, pria berdarah hijau, dan yang lainnya. Pertempuran berdarah yang mengguncang dunia terjadi. Semuanya, tidak perlu khawatir. Tidak ada salahnya menunjukkan kekuatan terbesar kalian. Saya akan membantu Anda memulihkan kekuatan ilahi Anda. Ji Ziyue berkata dari belakang. Di dalam cahaya yang kabur, dia tampak seperti diselimuti lapisan sutra suci. Garis-garis cahaya keberuntungan terbang, bergegas menuju Peng Emas, katak biru bermata 9, dan yang lainnya. Kekuatan ilahi tidak ada habisnya, memungkinkan mereka untuk tetap berada di kondisi puncaknya. Pada saat ini, energi esensi tak berujung dari segala arah, serta fragmen asal di dalam pemakaman dewa dan iblis semuanya berkumpul, memasuki tubuh para ahli di pihak mereka. Bagus. Semangat orang-orang ini segera terdongkrak. Mereka semua penuh dengan kekuatan dan semangat, ganas yang tak tertandingi. Puff. Segera, seseorang meninggal. Orang-orang di pihak Ji Ziyue tidak perlu khawatir tentang kehabisan kekuatan asal mereka, jadi mereka tidak menahan apapun. Mereka menggunakan metode dan kemampuan ilahi mereka yang paling kuat untuk membunuh salah satu lawan mereka. Saat kultivator bertarung, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Aku akan membiarkan kalian semua mengerti apa artinya menjadi seorang ahli. Manusia batu meraung keras, menyapu semua yang ada di depannya saat dia menyerang. Lawannya adalah kura-kura pembawa gunung. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, ia memegang perisai yang disempurnakan dari cangkang kura-kuranya, yang memblokir semua serangan manusia batu. Namun, ketika roh suci menunjukkan kekuatannya, kura-kura pembawa gunung jelas tidak dapat menahan tekanan, dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Ini adalah perbedaan kekuatan. Bahkan jika dia berada di kondisi puncaknya, dia tidak bisa mengalahkan manusia batu. Kita harus tahu bahwa ketangguhan garis keturunan ini tidak ada bandingannya di dunia. Terlepas dari beberapa orang dengan fisik suci dari ras manusia, tidak ada yang berani melawan mereka secara langsung. Bahkan pertahanan terkuat pun tidak cukup. Membunuhmu semudah memecahkan guci. Roh suci meraung. Telapak tangan dan jari-jarinya berubah posisi, menghantam terus-menerus dan menghancurkan perisai. Dengan sebuah puff, kepala kura-kura pembawa gunung hancur berkeping-keping seperti semangka. Semua orang terkejut. Roh suci ini memang sangat kuat, cukup untuk membuat orang merasa khawatir. Dengan teriakan batu, Peng Emas melebarkan sayapnya, meninggalkan binatang pemakan emas yang tak terkalahkan. Ia mencabik-cabik lawan di sampingnya dan menelannya dalam satu tegukan, membalas budi. Hanya begitu-begitu. Bunuh. Puff. San Langjun menindaklanjuti. Dengan ular emas yang melingkar, dia memelintir kepala pria berdarah hijau itu. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menggigitnya hingga hancur. Darah segar menetes saat dia menelannya. Adegan itu sangat berdarah dan kejam. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit, dan tak lama kemudian, 5 atau 6 orang tewas. Mereka semua adalah ahli tertinggi di daerah mereka masing-masing, tetapi di sini, nyawa mereka lebih berharga daripada rumput. Orang-orang yang tersisa sedikit takut dan menyesal. Pertempuran berdarah semacam ini terlalu menakutkan. Para ahli tertinggi muda dapat dengan mudah binasa di setiap kesempatan. Ini bukan lagi jalan kuno di mana mereka bisa mengklaim supremasi. Puff. Tidak lama kemudian, 2 orang lagi meninggal. Mereka dibunuh oleh roh suci dan Jinsei San Langjun. Mereka berdua sangat kuat. Mereka menyerang orang-orang di pihak Ji Ziyue. Darah berceceran di mana-mana, dan mereka berdua mati di tempat. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran ini akan begitu kejam. Itu adalah pertempuran antara hidup dan mati. Jumlah orang di kedua sisi berkurang begitu cepat. Pada akhirnya, pihak Ji Ziyue hanya memiliki 8 orang yang tersisa, sementara pihak lain memiliki 7 orang. Meskipun jumlahnya hampir sama, jelas bahwa Gu Tianpeng, serigala surgawi, dan pihak katak biru bermata 9 telah kehilangan lebih banyak orang. Dalam hal kekuatan tempur individu, pihak ular emas memiliki keunggulan. Hanya begitu-begitu, kalian semua tidak berguna. Aku akan meminjam darah kalian untuk menyehatkan tubuhku dan mengembangkan seni transformasi ular bersayap untuk membunuh tubuh suci umat manusia. Musuh San Langjun tidak tetap, dan dia membunuh mereka di mana-mana. Selain itu, manusia batu juga memulai pembantaian. Dengan puff, ahli lain di sisi Ji Ziyue kepalanya pecah. Tubuhnya berlumuran darah,
dan dia tertawa dengan kejam. Dia melihat harapan untuk bergandengan tangan dengan ras ular emas yang kuat untuk melenyapkan Ye Fan. Semuanya, kalian semua telah ditipu. Gadis ini jelas telah mendapatkan ramuan iblis sejak lama dan merupakan target kita. Namun, kalian saling membunuh satu sama lain karena dia. Pada saat ini, sebuah teriakan keras terdengar. Sang Gu muncul. Dia memiliki sosok yang kuat, dan rambut hitamnya mencapai pinggangnya. Matanya dingin. Dia adalah keturunan dari primordial Gatvian dan peka terhadap ramuan iblis. Dia yang paling berhak untuk berbicara. Apa? Yang lain tercengang. Tatapan semua orang terfokus pada Ji Ziyue. Mata mereka dingin dan mematikan. Semuanya, apa yang kalian tunggu? Dia adalah target kita. Bunuh dia, cari jiwanya, dan temukan ramuan iblis. San Langjun berkata dengan dingin. Wajah serigala surgawi dan yang lainnya pucat pasi. Mereka pernah mengatakan bahwa mereka akan membunuh pemegang ramuan iblis saat ini dan mengambil kesempatan ini. Sekarang setelah mereka menoleh ke belakang, mereka benar-benar tidak memiliki wajah. Kata-kata ini diucapkan di depan Ji Ziyue, tetapi hasilnya sebenarnya seperti ini. Mereka tidak membunuh pemilik obat iblis, dan malah bepergian bersamanya selama berhari-hari tanpa menyadari bahwa dia adalah orang yang ingin mereka bunuh. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi kau ingin membunuhku dan saudaraku demi ramuan iblis tanpa belas kasihan. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri dan bertahan hidup. Saya tidak melakukannya ketika saya memiliki kesempatan untuk membunuh Anda di sepanjang jalan, kata Ji Ziyue dengan tenang. Pihak ular emas tidak memiliki banyak keberatan. Roh suci manusia batu berkata dengan dingin, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Dia menerkam ke depan. Ji Ziyue langsung saja. Dia sudah siap. Dia mengeluarkan platform formasi Void dan hendak menyeberangi kehampaan. Ini adalah formasi yang bahkan lebih dalam dari pola formasi papan catur yang diperoleh Kaisar Hitam. Tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Namun, saat dia hendak pergi, energi darah emas menyapu seperti lautan. Itu membuatnya merasakan aura yang tidak asing lagi dan berhenti di jalurnya. Ye Fan tiba dengan kekuatan ilahi tertinggi. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan cahaya ilahi, seperti kaisar manusia yang turun ke dunia. Dia menghadapi manusia batu yang menyerang Ji Ziyue dan berkata, apakah kamu yang mengatakan bahwa bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya? Boom! Diiringi dengan suara langit dan bumi yang hancur, manusia batu itu berteriak dengan sedih. Lengannya patah sekali lagi. Kali ini, Ye Fan tidak memberinya kesempatan. Dia mengedarkan formula angkatan darat dan menyapunya. Dia menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya, menggabungkan fenomena, teknik kuno, bentuk ilahi, dan sebagainya. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Ye Fan menggunakan fenomena tersebut untuk membekukan manusia batu dan menggunakan bentuk ilahi untuk merobeknya menjadi dua. Dia mengayunkan tinju emasnya dan meninjunya 9 kali berturut-turut, benar-benar meledakkannya dalam kehampaan. Darah berceceran dan potongan-potongan mayat berterbangan di mana-mana. Ah! Tidak! Roh suci putus asa. Roh primordialnya terbang keluar dan meraung dengan marah. Namun, dia ditakdirkan untuk mati. Kali ini, Ye Fan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia melangkah turun dan menghancurkan roh purba yang bersinar di bawah kakinya. Ini sangat mengejutkan semua orang. Bukan karena kekuatan roh suci yang mengerikan, tetapi karena dia takut kehilangan akal sehatnya. Kekalahan terakhir membuatnya kehilangan ambisi untuk bersaing dengan fisik ilahi umat manusia. Saat pertama kali bertemu, dia tidak ingin menghadapi musuh, tapi melarikan diri. Jika tidak, dengan kekuatannya yang kuat, dia setidaknya bisa bertahan lebih dari 100 jurus. Sayangnya, dia terbunuh di depan semua orang karena kekuatan Ye Fan. Darah roh suci berceceran di mana-mana, mengejutkan semua orang yang hadir. Banyak orang ketakutan. Ini adalah roh suci yang kuat, tapi dia terbunuh begitu saja. Siapa yang berani mempersulitnya? Ye Fan berdiri tegak dan lurus. Seluruh tubuhnya bersinar, dan formasi asal muncul di bawah kakinya. Dia memandang semua orang dengan jijik. Chapter 1444 Berburu. Ye Fan tiba. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas saat dia membunuh manusia batu di depan semua orang. Darah ilahi memercik setinggi 30 meter, mengejutkan semua orang. Tubuhnya tegap, dan rambut tebalnya menari-nari di pinggangnya. Matanya yang tajam menyapu area itu seperti kilat. Bahkan suara peniti yang dijatuhkan pun terdengar. Ini adalah momen yang mengejutkan dan membuat jera. Dia seperti seorang prajurit dewa yang turun dari surga. Dia tiba begitu tiba-tiba dan menyerang dengan sangat kuat.
Seseorang harus tahu bahwa ini adalah roh suci, namun dihancurkan dalam beberapa pukulan. Orang ini hampir tak terkalahkan. Banyak orang berpikir dalam hati. Hanya beberapa orang yang melihat bahwa Saint Spirit takut untuk bertarung. Itu bukan karena mereka tidak cukup kuat, tapi mereka masih terkejut tak terlukiskan. Mereka merasa bahwa fisik suci umat manusia akan menjadi salah satu rintangan terbesar dalam perjalanan mereka untuk menjadi kaisar. Ye Fan, Ji Ziyue berkata dengan lembut. Tunggu sampai aku membunuh semua orang yang ingin membunuhmu. Ye Fan berbalik. Matanya bersinar dengan kecemerlangan yang menakjubkan. Dia kemudian berbalik dan menatap semua orang. Sungguh sombong. Kamu pikir kamu siapa? Kau ingin membunuh kami semua sendirian. Seseorang langsung berteriak, penuh dengan kebencian dan dendam. Ini adalah rasa takut dan cemburu terhadap orang yang berkuasa. Kata-katanya sangat jelas. Dia ingin semua orang di sini bersatu dan membunuh Ye Fan di sini. Kau mengatakannya. Mata Ye Fan seperti obor, cahaya keemasan yang ditembakkan melompat-lompat, menyala seperti api, cemerlang dan mengintimidasi. Karena kamu di sini, jangan berpikir untuk pergi. Semuanya, membunuh Saint fisik umat manusia hari ini adalah hal yang hebat. Melihat orang itu tidak segera menanggapi, San Langjun berdiri dan berkata dengan dingin. Itu benar. Jadi bagaimana jika saya mengatakannya? Orang ini berasal dari pihak ular emas. Melihat San Langjun melangkah maju dan berdiri di depannya, dia menjadi lebih berani. Ini adalah macan tutul api. Cahaya merah melingkari tubuhnya, dan api mengelilinginya. Dia sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendominasi sebuah wilayah dan membunuh di sini. Dengan klan ular emas sebagai perisai dan posisinya, dia yakin bahwa Ye Fan tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Selain itu, ini akan menjadi pertempuran yang kacau. Semua pahlawan akan menyerang bersama dan membunuh Saint fisik umat manusia. Boom! Namun, bertentangan dengan ekspektasinya, pola dao muncul di langit dan bumi ini, menutupi setiap inci bumi. Kakinya terasa seolah-olah tenggelam ke dalam rawa, terikat di sana. Dengan kilatan cahaya, dia muncul di permukaan lagi. Pada saat itu juga, rambutnya berdiri tegak dan wajahnya kehilangan warna. Dia benar-benar berdiri berhadapan dengan Ye Fan. Siapa yang tidak takut dengan pembunuh seperti itu? Bahkan tetua Langjun dari klan ular emas harus menimbangnya 3 kali sebelum dia bisa bergerak. Namun, Ye Futian sebenarnya sangat dekat dengannya saat ini. Karena Anda mengatakannya, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan. Ye Fan menjawab dengan tenang. Suara gemuruh terdengar saat telapak tangannya berubah menjadi seukuran pengki. Simbol-simbol emas berkedip-kedip di permukaannya, dan semua jenis pola dao terjalin. Bagaimana ini bisa menjadi serangan telapak tangan? Ini jelas merupakan kehendak langit dan bumi yang telah bertransformasi menjadi simbol-simbol kuno dan membentuk jejak telapak tangan emas. Siapa yang berani menghadapinya secara langsung? Paling tidak, macan tutul api tidak akan mampu. Dia melakukan yang terbaik untuk menghadapi serangan itu, tetapi lengannya hancur dan kabut darah menyembur keluar. Dia panik dan mengeluarkan raungan panjang, memuntahkan tombak perak kecil seukuran sumpit. Ini adalah harta karun kuno yang terkenal dari seorang raja suci, dan itu menusuk ke arah ruang di antara alis Ye Fan. Bang! Namun, tombak perak ini meledak di depan ruang di antara alis Ye Fan. Secara samar-samar, seseorang bisa melihat kuali kecil setinggi 1 inci berkedip sebelum menghilang. Sumber ki beredar dan kuali itu kembali ke platform abadi. Ah! Tidak. Macan tutul api sangat ketakutan. Pada saat ini, dia membenci dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang di sini, mengapa dia harus menjadi orang yang menonjol dan mati di sini? Dia dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Ye Fan tidak akan memberinya kesempatan. Pada saat ini, dia menunjukkan kehebatan tempur terkuatnya. Bahkan jika kekuatan mereka serupa, kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam beberapa pertukaran. Macan tutul api terhempas ke tanah. Setelah lengannya meledak, kepalanya mulai hancur berantakan inci demi inci, diikuti oleh roh primordialnya, sampai ke kakinya. Proses ini sangat aneh. Proses ini berjalan selangkah demi selangkah, seolah-olah ritmenya diperlambat. Akhirnya, raungan ketidakrelaan terdengar di udara. Tubuh dan jiwanya hancur, hanya menyisakan kabut darah di tempatnya berdiri. Dia dibunuh dengan bersih. Hal ini menyebabkan hati semua orang menjadi dingin. Macan tutul api telah bersembunyi cukup jauh dan berada di belakang Saburo Jinsei, namun dia masih terbunuh dengan cara yang mengerikan. Di bawah kakinya, rune dari formasi surga asal muncul.
Seni kejadiannya telah mencapai penyelesaian yang luar biasa, mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan bisa dikatakan bahwa seni kejadiannya telah melampaui buku surga asal. Wajah Saburo Jinsei terasa panas. Ini seperti tamparan di wajahnya. Ye Fan telah membunuh orang yang ingin dia lindungi tepat di depan wajahnya. Tamparan ini sangat keras. Fisik suci umat manusia benar-benar sesuai dengan namanya. Saburo Jinsei berbicara. Dia berjalan selangkah demi selangkah, ingin bertarung melawan Ye Fan. Pada saat yang sama, yang lain juga bergerak. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung satu lawan satu. Ini adalah musuh yang sangat kuat, dan yang terbaik adalah membunuhnya segera. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Binatang pemakan emas itu dengan dingin tertawa. Panennya adalah yang terbesar. Baru saja, ketika Ye Fan menghancurkan manusia batu itu, pecahan-pecahan itu terbang ke segala arah. Binatang pemakan emas itu menelan kabut darah yang terbang ke arahnya. Sebenarnya ada sepotong kecil emas hijau air mata abadi di dalamnya. Itu adalah harta karun yang terkandung di dalam Saint Spirit. Sayangnya, itu belum mendapatkan kesadaran dan belum berubah menjadi senjata. Jika tidak, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Saat itu, ketika Ye Fan menghadapi Saint Spirit di Menara Phoenix sejati di 7 kota emas, dia melihat salah satu matanya berwarna hijau emas. Setelah bertahun-tahun, itu sudah menjadi bagian dari platform abadi dan sedang dipelihara menjadi senjata. Baru saja, Ye Fan telah menghancurkan Saint Spirit dengan sebuah pukulan. Dalam momen kecerobohan, dia membiarkannya terbang dan ditelan oleh binatang pemakan emas itu. Hehe, bunuh. Binatang pemakan emas itu dengan dingin tertawa dan maju dengan yang lain. Kamu berani menelan sesuatu yang telah tercemar dengan kekuatan ilahi saya. Ye Fan dengan dingin mendengus. Dia sudah merasakan tindakan binatang pemakan emas sebelumnya. Segera, dia mengedarkan rumus tentara, menyebabkan kekuatan ilahi di tubuhnya melonjak. Kiang. Binatang pemakan emas itu bergetar hebat. Seluruh tubuhnya bergetar saat sepotong emas hijau seukuran lengkeng terbang keluar dari dadanya. Itu seperti tombak yang mencabik-cabiknya. Setelah itu, suara dentingan pedang terdengar tanpa henti. Sepotong kecil emas hijau ini seperti pedang dao surgawi. Itu membacok secara horizontal dan vertikal, hampir mengiris binatang pemakan emas itu menjadi 8 bagian. Selain itu, pada saat ini, yang lain juga bergerak. Golden Snake dan Deler menekan maju, dan keturunan dari Primordial Viengot, Sanggu, maju selangkah demi selangkah. Kedua ahli tertinggi ini sangat kuat, memberikan rasa tekanan yang kuat. Penonton bergerak, mematahkan serangan Ye Fan. Namun, kepingan emas hijau itu terbang dan mendarat di tangannya. Ini tidak cukup. Ye Fan mengeluarkan raungan panjang. Cahaya ilahi keemasan menyala di sekeliling tubuhnya, membuatnya terlihat seperti kaisar surgawi yang turun ke dunia manusia. Energi darah yang meletus segera meningkat dalam jumlah besar, dan kehebatan pertempurannya yang paling kuat tidak diragukan lagi ditampilkan. Itu adalah teknik simbol tentara lagi. Binatang pemakan emas itu mengeluarkan teriakan menyedihkan saat duri bermotif naga hitam di telapak tangan kanannya bergegas dengan kacau, melukai seluruh tubuhnya. Hancurkan, musnahkan, akhiri. Dia meraung keras dan akhirnya menstabilkan tubuhnya. Duri bermotif naga hitam meleleh dan menjadi bagian dari tubuhnya. Pada saat ini, semua orang meningkatkan kewaspadaan mereka 120%. Lawan ini tidak bisa dihadapi dengan menggunakan penalaran normal. Metodenya tidak terduga, dan dia sangat menakutkan dan kuat. Apakah tubuh suci umat manusia akan tak tertandingi? Ini adalah batu besar yang menekan hati semua orang. Jenis kekuatan dan agresivitas ini membuat semua orang terkejut dan ngeri. Aku akan berurusan denganmu. Golden Snake dan Deler menyerang dengan kuat. Hong! Dengan satu serangan dari kejauhan, gunung-gunung runtuh dan lautan menderu. Awan bertebaran, dan energi ular emas yang tak terbatas menelan langit seperti gelombang besar. Golden Snake dan Deler memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dia adalah karakter puncak di jalur kuno, dan dia telah mengembangkan seni transformasi dewa ular terbang ke tingkat tertentu. Baik roh primordial dan tubuh fisiknya sangat kuat. Semuanya, mengapa kalian membuang-buang napas untuknya? Mari kita bunuh dia bersama-sama. Dia membunuh musuh dalam 3-5 jurus karena dia membakar semua kekuatannya. Dalam keadaan normal, ini tidak mungkin. Bunuh. Orang lain berteriak. Mencoba menggertak sedikit orang dengan angka. Sudahkah Anda bertanya pada kakek Pang? Aku akan menguliti kalian semua hidup-hidup. Pang Bo meraung sambil terbang. Mengikuti dia, Longma dan yang lainnya juga tiba. Hanya dengan beberapa orang dari kalian. Sanggu, keturunan Dewa Iblis Primordial,
dengan dingin berjalan ke depan. Setiap langkah yang dia ambil meninggalkan jejak kaki di kehampaan, meninggalkan pola dao besar yang menyebabkan langit bergetar. Di belakangnya, 6 atau 7 orang mengikuti. Masing-masing dari mereka sangat kuat, dan mereka adalah sekutu Sang Gu. Mereka tidak percaya bahwa begitu banyak orang tidak dapat membunuh Ye Fan, Pang Bo, dan yang lainnya. Selain Long Ma, tingkat kultivasi 12 orang suci lainnya tidak cukup tinggi. Mereka tidak takut pada mereka. Ye Fan, akhir hidupmu sudah tiba. Aku akan membawa kepalamu dan mempersembahkannya pada nisan kakak laki-lakiku. Golden Snake dan Deler meraung. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Beberapa orang mundur dan tidak melangkah maju. Katak giok bermata 9 dan Gu Jinpeng memiliki ekspresi acuh tak acuh. Mereka melintas ke samping dan berkata kepada Ji Ziyue, kami dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Di masa depan, kita akan bertarung dalam pertempuran berdarah dengan tubuh suci umat manusia untuk melihat siapa yang lebih kuat. Mereka berdua pergi, meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, ekspresi serigala surgawi berambut putih berkedip-kedip. Kemudian, dia berbalik dan juga pergi. Itu karena dia tidak akan bersekutu dengan ras ular emas apapun yang terjadi. Sebaliknya, dia lebih suka bertarung bersama Ye Fan. Jelas, ini tidak mungkin. Ji Ziyue telah menyiapkan jebakan untuk mereka. Dia memilih untuk bertahan dan mundur, menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Di sisi Ji Ziyue, 3 ahli berjalan mendekat dan memilih untuk bergabung dengan orang-orang di sisi lain untuk bertarung melawan Ye Fan dan yang lainnya. Hari ini, aku akan memulai pembantaian dan mencicipi darah dari tubuh suci umat manusia. Golden Snake dan Deler tersenyum menyeramkan, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju yang sangat tajam. Lebih dari selusin orang mengepung Ye Fan untuk membunuhnya. Masing-masing dari mereka menampilkan teknik terkuat mereka. Benarkah begitu? Menggertak dengan angka. Inilah yang paling tidak saya takuti. Long Ma bersiul. Embusan udara jernih mengalir dari kepalanya, dan dalam sekejap, versi lain dari dirinya muncul. Kakek Pang juga akan menemanimu. Setelah mengatakan itu, Pang Bo juga menggunakan teknik rahasia 1 Ki mengubah 3 murni. Tubuh daunnya muncul, dan itu tidak berbeda dengan tubuh aslinya. Itu tinggi dan kuat, seperti Raja Surgawi yang turun ke dunia fana. Wosh! Itu sama di atas kepala Ye Fan. Udara jernih berkumpul dan membentuk tubuh dao. Energi darah emas melonjak saat ia melihat ke bawah ke dunia. Hampir dalam sekejap, 3 ahli lagi muncul. 6 tubuh berdiri berdampingan, menindas tak tertandingi. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan tubuh dao ini tidak berbeda dengan mereka. Setelah kekuatan mereka yang sebenarnya terungkap, langit di sekitarnya bergetar. Mereka sebenarnya adalah ahli yang hebat, ahli di antara makhluk-makhluk tertinggi yang masih muda. Dengan cara ini, perbedaan kekuatan berubah dengan cepat. Meskipun jumlah Ye Fan lebih rendah dari sisi lain, mereka benar-benar menakutkan. Selain itu, formasi ilahi asal surgawi Ye Fan bersinar dan menyebar ke semua orang. Tidak bagus. Seseorang di sisi lain berteriak khawatir. Bunuh. Ye Fan meraung dan memimpin semua orang maju untuk membunuh. Situasi benar-benar terbalik. Adegan para pahlawan yang luar biasa mengepung dan berburu tidak terbentuk. Sisi dengan lebih sedikit orang seperti harimau ganas yang keluar dari kandangnya. Mereka mendominasi tanpa batas, menyapu ribuan musuh. Kau ingin mencicipi darah suciku. Apakah kamu punya nyawa untuk mencicipinya? Tubuh asli Ye Fan langsung menyerbu ke arah Golden Snake dan Deler. Chapter 1445 mengalahkan musuh. Mengubah Ki menjadi 3 murni tidak dilakukan oleh satu orang, tetapi oleh beberapa orang pada saat yang bersamaan. Itu melipat gandakan kekuatan pertempuran dan bisa dikatakan telah membalikkan situasi dalam sekejap. Ini seperti kelahiran sekelompok naga dan harimau. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan pertempuran Ye Fan terlihat jelas bagi semua orang. Siapa di sini yang bisa mengatakan bahwa dia bisa menang? Pang Bo juga sangat kuat. Dia datang dan memberikan pukulan pada binatang pemakan emas itu. Lengannya lebih tebal dari kaki orang lain, dan dia hampir mematahkan lengan binatang pemakan emas itu. Long Ma tidak menyerah begitu saja. Dia berdiri dengan kaki belakangnya di tanah dan berputar-putar menggunakan formula berjalan, mencari kesempatan untuk menyerang. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang, dan dia benar-benar berhasil menghancurkan seorang ahli muda hidup-hidup. Orang yang dipukul mati dengan mata terbuka lebar. Tengkoraknya hancur, dan roh primordialnya meraung saat tersebar bersama angin. Tidak ada cara yang lebih menyedihkan untuk mati daripada ini. Diinjak-injak sampai mati oleh kuku kuda. Dalam pertempuran pertama,
Longma sebenarnya yang pertama kali mendapatkan pahala. Dalam 20 tahun terakhir, ia telah menyempurnakan Dao dengan segala cara yang memungkinkan. Pada akhirnya, ia telah memurnikan sebagian dari kristal warisan yang diberikan kepadanya oleh leluhur kuno. Kekuatannya telah meningkat, dan sekarang bisa menguasai sebuah wilayah. Yang paling tak terduga adalah si kecil. Phoenix petir ini sangat kuat, dan matanya yang besar itu transparan seperti kristal. Namun, ketika ia benar-benar bertarung, ia tidak ceroboh sedikit pun. Itu seperti burung Phoenix abadi yang terbang melintasi langit. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api keemasan, dan segera membakar seorang ahli muda. Ia berkicau ringan dan memuntahkan untaian rantai keteraturan ilahi, membunuh lawannya. Layak menjadi burung dewa yang memakan bunga dewa iblis. Bahkan Yevan tidak bisa menahan nafas. Makhluk kecil berbulu di masa lalu telah menjadi megah dan menakjubkan. Tangan Pangbo tidak tinggal diam. Dia mengetuk binatang pemakan emas itu sampai berubah bentuk, dan bersama dengan tubuh daunnya, mereka hancur bersama. Tubuhnya yang berwarna perunggu sekokoh menara besi saat dia mencabik-cabik orang lain. Di sisi lain, Ji Ziyue dengan ringan berteriak dan menari seperti seorang dewi. Pakaian ungunya berkibar, dan sosoknya lembut saat dia menyeberangi ombak. Dia memanfaatkan asal mula dewa iblis dan energi esensi di tanah kuno ini, menekan para pahlawan di depannya. Pada saat yang sama, untaian Viengot Esenski dituangkan ke dalam tubuh Yevan, Pangbo, Longma, dan yang lainnya, dan itu bisa dikatakan sangat penting. Namun, dia tidak dirugikan karena Pangbo, Ji Ziyue, dan yang lainnya membantu. Rune kejadian surgawi menyebar di bawah kakinya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Begitu dia menerjang ke depan, tubuh seseorang meledak, dihancurkan oleh teknik genesis yang menentang surga milik Yevan. Tubuhnya terpecah menjadi puluhan bagian, sekarat dengan kematian yang kejam. Korbankan diagram dan bunuh dia. Ular emas besar Langjun berkata dengan dingin. Dia sangat tegas dan tidak menahan apapun. Dia ingin menggabungkan formasi ular bersayap bertanduk 4. Dua gelombang kekacauan primitif mengalir keluar dari atas kepalanya, membungkus kedua diagram itu. Yang satu adalah miliknya, dan yang lainnya ditinggalkan oleh ular emas Langjun yang jatuh. Di sisi lain, San Langjun Jinsei, yang hampir jatuh ke dalam situasi berbahaya, memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Kekacauan primitif mengalir ke langit di atas kepalanya saat dia mengaktifkan diagram formasi, menekan ke arah Yevan. Saudara keempat juga sama. Dia hampir haus darah, dan matanya merah padam. Dia melepaskan niat membunuh yang meluap-luap saat dia menyerang dengan diagram keempat. Itu sangat menakutkan tak tertandingi. Diagram formasi bertanduk 4 bergemuruh dengan guntur. Cahaya dari penciptaan dunia bertahan di sekitarnya, disertai dengan kekacauan primitif yang melonjak. Ini adalah senjata pembunuh hebat yang ditinggalkan oleh nenek moyang kuno keturunan ular bersayap. 20-30 tahun yang lalu, 4 Langjun muda dari ras ular emas telah menggunakan ini untuk melawan Sage Agung. Mereka tidak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan mereka bahkan hampir membunuh naga banjir abu-abu. Yevan mengulurkan tangan kanannya, dan telapak tangan serta jari-jarinya memukul ke arah langit. Diagram formasi bertanduk 4 bergabung dan hendak menekan ke bawah. Langit runtuh dan bumi terbelah, tapi dia naik untuk menyongsongnya. Kekacauan primal melonjak. Ekspresi para makhluk tertinggi muda lainnya berubah. Mereka segera mengerti bahwa ini adalah artefak leluhur keturunan ular bersayap. Itu akhirnya digunakan. Namun, pada saat ini, ekspresi Langjun Agung Emas juga berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa adik laki-lakinya meninggal dalam pertempuran. Bahkan diagram formasi ular bersayap pun tidak cukup. Setelah telapak tangan kanan Yevan mengalami tekanan yang luar biasa, secara tak terduga mulai mengeluarkan cahaya hijau. Ada sebuah artefak yang menyatu dengan telapak tangan dan jari-jarinya. Itu sangat menakutkan. Meskipun itu tidak mengungkapkan wujud aslinya, ia tidak takut pada diagram formasi ular bersayap. Mundur, cepat dan mundur. Ular emas besar Langjun meraung, dengan cemas meneriaki kedua adik laki-lakinya. Dia sendiri adalah orang pertama yang bergerak. Dia dengan jelas merasakan bahwa diagram formasi ular bersayap yang digabungkan sebenarnya memiliki sedikit rasa takut. Ia merasa khawatir terhadap telapak tangan kanan Yevan yang mengeluarkan cahaya hijau. Ini adalah masalah yang tak terbayangkan. Ini secara alami adalah kuali tembaga hijau yang rusak. Yevan tidak bisa menggunakannya atau mengaktifkannya, setidaknya tidak dengan level Sein King-nya saat ini. Hanya ketika kuali tembaga hijau merasakan tekanan yang besar, dia akan terbangun.
Tanpa diragukan lagi, diagram formasi ular bersayap dapat menghasilkan tekanan seperti ini. Itu memiliki jenis aura yang membelah dunia, dan dikabarkan sebagai artefak kuno dari zaman legenda. Tidak ada yang menyangka bahwa ular emas Great Langjun akan mundur dan bahkan memanggil kedua saudaranya untuk melarikan diri. Ini menentang akal sehat. Kita harus memahami bahwa diagram formasi ular bersayap baru saja dihidupkan kembali. Jenis artefak pembunuh besar ini adalah sesuatu yang bahkan Sage Agung saat ini merasa khawatir. Jika tidak disegel, maka itu akan menjadi lebih menantang. Beberapa orang berspekulasi bahwa ini mungkin artefak Kaisar Semu yang tersegel. Namun, sekarang dia memiliki keuntungan seperti itu. Saat diagram formasi ditekan, ular emas Great Langjun mundur seolah-olah dia telah melihat hantu. Ini tidak masuk akal. Selain itu, keempat sudut diagram formasi telah terpisah. Ular emas Langjun Agung memanggil kembali kedua sudutnya, tidak berani membiarkannya menekan. Seolah-olah dia takut dihancurkan. Ye Fan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ular emas Great Langjun memang menakutkan. Ini adalah lawan yang luar biasa. Indera spiritualnya sebenarnya sangat tajam sehingga dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ini adalah naluri yang menakutkan. Ular emas keempat Langjun mematuhi kata-kata saudaranya dan juga mundur dalam sekejap. Hanya ular emas ketiga Langjun yang sedikit ragu-ragu. Justru karena keraguan inilah dia tidak dapat melarikan diri. Gemuruh. Telapak tangan kanan Ye Fan memancarkan cahaya hijau berkilau saat menamparkan ke arah diagram formasi tanduk. Pada akhirnya, diagram formasi ular bersayap melarikan diri dengan sendirinya dan bergegas ke awan. Ini, ular emas ketiga Langjun terkejut. Dia kemudian dengan cepat bergegas ke langit. Di mata orang lain, dia mematuhi perintah kakaknya dan melarikan diri ke kejauhan. Hanya dia yang tahu bahwa dia mengikuti diagram formasi. Mengapa ini terjadi? Diagram kuno ular bersayap sebenarnya takut. Saat diagram formasi ular bersayap hancur, kuali kuno bobrok yang telah dilebur oleh Ye Fan di telapak tangan kanannya meredup. Aura yang sangat kuat yang baru saja muncul menghilang lagi. Dia benar-benar terlalu tenang. Kuali ini tidak akan pernah terbangun kecuali diprovokasi. Ye Fan sendiri cukup kuat untuk membunuh ular emas ketiga Langjun. Telapak tangan besar itu menamparkan ke bawah seperti gunung emas yang runtuh. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kembalilah dan bunuh dia. Ular emas ketiga Langjun berbalik menghadap musuh. Dia benar-benar ingin meminum darah fisik ilahi umat manusia. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Lari. Ular emas ketiga Langjun meraung. Terlambat. Ye Fan mencibir. Tadi, kuali hijau telah membuat ular emas ketiga Langjun takut. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan saudaranya. Tinju 6 jalur reinkarnasi bergemuruh. Pada saat ini, Ye Fan melontarkan 18 pukulan berturut-turut. Setiap pukulan lebih ganas dari yang terakhir. Tidak peduli bagaimana musuh di sekitarnya menyerang atau bagaimana ular emas ketiga Langjun mempertaruhkan nyawanya, itu semua tidak berguna. Dengan sebuah ledakan, kekuatan tinju yang begitu menakutkan terlempar keluar sebanyak 18 kali. Betapa menantangnya hal ini. Kita harus tahu bahwa di masa lalu, tinju Ye Fan sudah cukup untuk membunuh musuh yang hebat. Ah! Ular emas ketiga Langjun menjerit sedih. Dia langsung diledakkan. Selain dia, orang lain tersapu oleh riak dan meledak di tempat. Kakak, selamatkan aku. Roh primordial ular emas ketiga Langjun bergegas, ingin melarikan diri. Pada akhirnya, Ye Fan menangkapnya dan dengan paksa merobeknya menjadi dua, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Metode ini sangat mengejutkan. Ular bersayap yang kuat dihancurkan di depan semua orang. Semua orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menjadi lebih takut. Saudara ular emas, apa maksudnya ini? Banyak orang merasa tidak puas. Itu jelas merupakan kesempatan yang sangat baik di awal, tetapi pada akhirnya, arai ular bersayap runtuh. Ah! Ular emas keempat Langjun meraung dalam kesedihan. Matanya merah, dan dia hendak bergegas maju. Dia dengan keras mengutuk, fisik suci ras manusia, aku akan membunuhmu. Ular emas ketiga Langjun menariknya kembali. Wajahnya suram seperti air. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menatap tangan kanan Ye Fan dari jauh. Di arah lain, Sang Gu juga sedikit mengernyit. Dia juga baru saja merasakannya. Itu sangat menakutkan. Bunuh. Boom. Ular emas ketiga Langjun bergegas mendekat dan bertukar serangan telapak tangan dengan Ye Fan. Kemudian, dia terbang keluar. Matanya terbuka lebar, dan ekspresinya menakutkan. Dia benar-benar merasakan aura dari balok tembaga hijau barusan. Ayo pergi. Dia sangat tegas dan langsung bergegas ke langit yang jauh.
Dia bahkan tidak membalas dendam atas kematian kakaknya. Ye Fan menghela nafas pelan. Dia benar-benar berharap bahwa ular emas ketiga Langjun akan tinggal dan menggunakan susunan ular bersayap mereka untuk memaksa blok tembaga hijau menunjukkan kekuatannya dan kemudian membunuh semua orang. Sayangnya, setelah ular emas ketiga Langjun memanggil susunan empat sisi, dia langsung merobek kekosongan dan menghilang dengan Langjun keempat dan binatang pemakan emas. Dengan hilangnya salah satu raksasa, yang lain tidak dapat melanjutkan pertarungan karena kekuatan tempur mereka telah berkurang drastis. Mereka semua terbang menjauh. Bunuh. Ini berubah menjadi pembantaian sepihak. Rune emas berkedip-kedip. Ye Fan menggunakan teknik genesis untuk menstabilkan situasi. Pang Bo membunuh dua musuh berturut-turut dan pergi bermandikan darah. Ji Ziyue menjerat beberapa orang dan benar-benar memiliki kekuatan untuk menekan mereka. Ini melebihi harapan semua orang. Dia hanyalah seorang gadis yang licik. Mereka tidak menyangka dia begitu kuat. Pada akhirnya, Sang Gu menggunakan senjata leluhur untuk merobek kekosongan dan menghilang. Yang lainnya semuanya mati, dimusnahkan oleh Ye Fan, Pang Bo, dan Long Ma. Darah mengalir di mana-mana, membuat tempat ini menjadi merah. Rasanya seperti pemandangan dari neraka. Kita harus memahami bahwa mereka semua adalah makhluk-makhluk muda yang unggul, namun mereka dikalahkan dengan sangat menyedihkan pada akhirnya. Lebih dari 10 dari mereka dikalahkan oleh beberapa orang, mayat mereka ditinggalkan dan tulang belulang mereka ditinggalkan. Darah mewarnai tanah kuno itu. Itu benar-benar mengerikan. Hanya ada satu makhluk tertinggi di dunia ini. Gunung-gunung bergemuruh. Bagus. Akan lebih baik lagi jika ada kelompok lain yang datang. Kita akan membunuh mereka semua. Pang Bo merasa seperti baru saja melatih otot dan tulangnya. Dia masih merasa sedikit tidak puas. Long Ma juga sangat puas. Berapa banyak orang yang mereka miliki? Mereka membunuh sekelompok makhluk tertinggi muda dan mengalahkan mereka. Mereka semua adalah makhluk-makhluk agung dari berbagai wilayah kuno, masing-masing dari mereka luar biasa. Hanya 12 orang suci yang muram. Tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi, jadi mereka tidak bisa naik dan membunuh musuh. Mereka hanya bisa menjadi penonton. Ada kesempatan bagi kalian semua untuk mengambil tindakan. Untuk orang suci dengan umur beberapa ribu tahun, tertinggal beberapa alam kecil tidaklah banyak. Kalian akan punya banyak waktu untuk mengejar. Kata Ye Fan. Ye Fan berjalan ke depan, melihat sosok cantik itu. Pakaian ungunya berkibar, rambutnya yang indah menari-nari tertiup angin. Matanya seperti batu permata hitam, jernih dan murni. Ji Ziyue memiliki jenis spiritualitas transenden. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman tipis. Ziyue. Ye Fan berbicara, dengan lembut memanggil namanya. 100 tahun telah berlalu sejak mereka berpisah. Saat mereka bertemu lagi, mereka sudah berada di sisi lain langit berbintang.